Insiden pembakaran bus di jalur Pantura Alas Roban, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Polisi lakukan identifikasi dan tetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga masih mencari pelaku perusakan dan pembakaran bus. Tim Lab 4 memeriksa seluruh bangkai bus didampingi tim penyidik Satreskrim Polres Batang sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Anggota Satlantas Polres Batang juga tengah melakukan pemeriksaan kepada pengemudi dan kernet bus terkait kasus kecelakaan yang terjadi. Petugas juga sudah menetapkan pengemudi sebagai tersangka terkait tindakan pengemudi yang ceroboh hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melawan arus. Saya macet terus saya yang depan ada yang kanan buat jalur, saya antrian terus ada PO lain sama kendaraan lain pada kanan, beberapa menit saya juga kanan, sampai kebetulan saya mau beli, ada sepeda motor dari arah Jakarta, saking kencengnya saya berhenti. Terkait perusakan dan pembakaran bus, polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Polisi juga sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Lantas tersebut, warga yang ada di pinggiran jalan melakukan perusakan dan pembakaran. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan kita di lapangan, bahwa kita tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melakukan perusakan tersebut, karena insiden pembakaran bus ini sendiri terjadi pada Jumat malam oleh warga setempat. Massa geram terhadap sopir bus yang menabrak pengendara sepeda motor dan berusaha melarikan diri. Selain itu, sopir bus dianggap lalai dan nekat menerobos jalur berlawanan arah saat terjebak kemacetan. Demikian laporan Otong Susilo dari Batang, Jawa Tengah. Juga menggerebek tempat judi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pemuda diringkus polisi. Sebuah rumah di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi Jumat malam. Satu persatu pemuda yang ada dalam rumah itu digeledah polisi. Tak ada yang melawan atau melarikan diri saat penggeledahan terjadi. Beberapa bagian rumah juga diperiksa polisi guna mencari barang-barang yang dipakai untuk berjudi. Hasilnya, polisi menyita sejumlah uang tunai dan kartu domino. Polisi menggerebek tempat ini setelah menerima laporan warga yang resah dengan maraknya perjudian. Dalam penggerebekan ini, ada 7 pemuda yang diciduk polisi. Mereka semua digelandang ke kantor Polsek Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikian laporan Sulhara Andis dari Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota sindikat narkoba asal Nigeria, 2 wanita Indonesia terpaksa berurusan dengan Badan Narkotika Nasional. Ironisnya, urutan pertama di Asia Pasifik, wanita yang dijadikan kurir narkoba berasal dari Indonesia. 980 gram. Badan Narkotika Nasional kembali meringkus kaki tangan sindikat narkoba yang dikendalikan oleh kelompok asal Nigeria. 2 dari 5 tersangka adalah kurir wanita. Menurut Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Irjen Dedi Fauzi El Hakim, jumlah kurir wanita asal Indonesia yang tertangkap kini menempati urutan pertama se-Asia Pasifik, sekitar 100 wanita. Tidak hanya Asia Pasifik, mereka pun ditahan mulai dari Guangzhou Tiongkok, Filipina, Peru, Kolombia, Tokyo Jepang, sampai Australia. Ironisnya, reputasi sebagai kurir sindikat Nigeria melekat pada kurir wanita asal Indonesia. BNN menyita sedikitnya 6,6 kg narkotika golongan 1 jenis sabu. Ragam cara dilakukan anggota sindikat itu untuk menjerat wanita Indonesia, mulai dari tawaran upah fantastis sampai cara terlicik dengan merebut hati melalui asmara, menikahi untuk menjadikan mereka sebagai kurir.
Seperti kurir berinisial I, 36 tahun, yang ditangkap di Sawangan, Depok, Jawa Barat, yang dijerat melalui sosial media, jatuh cinta, dan akhirnya rela menjerumuskan diri ke dunia narkoba. Kita cari pajangan panggilannya. Pajangannya. Apa yang bikin kamu menarik dari Nigeria, orang Nigeria? Kamu bilang aja apa dimainin? Bibirnya. Keluguan para wanita Indonesia membuka celah bagi penyelundup narkotika. Kini, kedua tersangka dan kaki tangannya dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Demikian laporan Wisnu Tresna dan Eko Prabowo dari Jakarta. Sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka tewas setelah dirinya loncat dari lantai 28 apartemen Royal Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sempat terjadi keributan antara wartawan dengan petugas keamanan apartemen yang menghalang-halangi wartawan untuk melakukan peliputan. Boleh Pak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh, maaf Pak. Kenapa? Saya sopan loh Pak. Kenapa? Alasannya apa? Boleh. Bapak silakan. Kasus tewasnya Yobi Fauzi Supranto, 20 tahun, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta ini, awalnya ditutup-tutupi pihak keamanan dan manajemen apartemen Royal Mediterania. Pihak keamanan apartemen sempat menghalang-halangi wartawan yang melakukan peliputan. Kalau kamu ikuti saya karena ini. Wih, kamu ngancam? Iya kan, kamu kan wartawan lebih tahu dari saya. Ya, nama Anda siapa? Emma Hardika, Pak. Emma Hardika. Dari? Jumat pagi penghuni apartemen Royal Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat geger. Di tempat ini ditemukan seorang pria yang diketahui bernama Yobi Fauzi Supranto mati mengenaskan. Korban mati dengan cara melompat dari lantai 28 apartemen. Kejadian itu berlangsung cepat, tidak ada satupun orang yang mengetahui insiden itu. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Demikian laporan Ong Suhirman dari Jakarta. PP dan Dinas Sosial merazia pengemis di beberapa persimpangan jalan raya di Kota Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah pengemis berhasil dijaring, diperiksa dan didata di kantor Dinas Sosial. Petugas Satpol PP terus memburu para pengemis yang mangkal di Jalan Raya Serpong. Meski sempat menolak dan melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas, namun petugas tetap membawa paksa para pengemis ini. Puluhan pengemis yang terjaring razia ini langsung dimasukkan oleh petugas ke dalam mobil Dinas Sosial. Selanjutnya para pengemis ini dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk diperiksa dan didata. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Tangerang Selatan, Kuswanda, mengatakan dalam razia Jumat siang terdapat 20 pengemis atau PNKS yang terjaring razia. Satu di antara pengemis sudah pernah terjaring razia sebelumnya. Terus nantinya gimana Pak? Ini kita kirim ke Jakarta. Ke Jakarta, di sana ada panti sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Razia ini dilakukan oleh petugas karena para pengemis dinilai mengganggu ketertiban umum. Demikian laporan Ihsan Bakti, Milhan Wahyudi dari Tangerang Selatan, Banten. Seorang tewas mengambang di Sungai Juwana, Pati, Jawa Tengah. Yang mencengangkan, dia mengantongi uang jutaan rupiah dan 25 cincin emas. Seorang pengemis bernama Karno, warga desa Trangkil, Pati, Jawa Tengah, ditemukan tewas mengambang. Diduga pria berusia 73 tahun ini terpeleset saat hendak buang hajat di Sungai Silugonggo, Juwana, Pati. Korban pertama kali ditemukan seorang nelayan yang akan pulang setelah melaut. Yang mencengangkan saat diperiksa polisi dan dokter puskesmas Juwana, dari kantong baju dan celananya ditemukan uang Rp4.400.000 dan 25 cincin emas lengkap dengan surat pembelian dari toko emas.
Terus lagi naik, jadi dari utara langsung ke selatan, itu nanti siang kan kembali lagi. Ini dilarang pasti ditemukan kita ada perahu lewat mau pulang dari Minyang gitu. Jadi langsung dipinggirkan ke sini untuk evakuasi. Saat ditemukan itu posisi mayat gimana Pak? Telungkup Pak, telungkup. Itu kata orang Jawa kalau telungkup itu mesti laki-laki, kalau terenang mesti perempuan. Itu ada jadwalnya. Dari hasil visum sementara ditemukan 3 luka robek pada kaki kanan dan kiri, serta luka robek di telapak kaki. Diduga luka ini akibat terpeleset dan membentur benda keras. Kemungkinan korban karena tenggelam untuk sementara. Untuk selanjutnya nanti ya kita koordinasi dengan pihak aparat setempat, polisian setempat. Dari luka-luka di badannya Dok? Untuk luka-luka sementara ada di kaki kanan dan kiri robek, mungkin namanya di sungai ya, mungkin ada benda tajam apa-apa, jadi kaki kanan kaki kiri sobek, dari telapak ataupun kaki bagian belakang. Dugaan sementara karena tenggelam itu? Dugaan sementara karena tenggelam. Mayat korban kemudian dibawa ke RSUD Suwondopati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan uang dan cincin emas milik korban diamankan polisi sambil menunggu kedatangan keluarga. Demikian laporan Abdul Rohim dari Pati, Jawa Tengah.